Ya, dan untuk mengetahui bagaimana tanggapan pengurus pusat Partai Demokrat terkait pernyataan Ruth Stompul dan Kisru di arena silaturahmi nasional, kita bergabung bersama Ceril Tansil, langsung dari Bogor, Jawa Barat. Ceril. Ya, terima kasih Indra. Saya sudah bersama dengan Pak Saan Mustopa, Wakil Sekjen 1 Partai Demokrat. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Ya, Pak Saan, tadi sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa pendukung dari Ketua Umum meminta Pak Ruhut meninggalkan arena silaturahmi nasional Partai Demokrat? Nggak ada pendukung Ketua Umum di Silaknas kita ya. Yang ada adalah peserta Silaknas. Jadi nggak ada ini pendukung siapa, ini pendukung siapa. Jadi ini adalah forum silaturahmi nasional. Jadi tidak ada forum dukung-mendukung dan kita juga nggak tahu karena kita posisi Jadi di depan. siapa tadi yang meminta Pak Ruhut untuk keluar dari arena? Karena kita tidak mengikuti ya, karena kita ada posisi di dalam, acara belum selesai, lagi mau doa, tapi saya lihat memang ada apa di belakang ya, ramai tapi juga nggak lama karena memang harus acara dilanjutkan. Satu acara penutupan yaitu doa. Iya, tapi selama arena berlangsung di mimbar itu sempat dibahas tidak bahwa mungkin meminta peserta yang lain tenang, tidak boleh mengadakan ribut-ribut ketika acara berlangsung atau bagaimana? Karena memang acara tenang, nggak ada keributan, semua khusyuk kan gitu loh. Karena yang tertangkap di mata kamera kami, ya karena mungkin ketika begitu Pak Ruhut datang, riuhnya. Mungkin ketika Pak Ruhut datang, peserta ini secara spontan aja, acara tenang aja kok semua. Menurut Pak Saan, apa yang membuat peserta spontan melakukan itu kepada Bang Ruhut? Apa peserta kan semua kita dari awal, apakah itu Ketua Dewan Pembina, DPP, itu selalu menghimbau bahkan meminta untuk menjaga soliditas partai, untuk menjaga kebersamaan dalam mengelola partai, untuk menegakkan etika politik partai, bersih, cerdas, dan santun. Nah, himbauan-himbauan, ajakan-ajakan untuk ke arah sana, itu oleh seluruh jajaran partai, baik di tingkat pusat sampai ke daerah, itu benar-benar ingin dijalankan. Maka ketika ada misalnya kader yang akan mengganggu terhadap proses solidaritas partai, kebersamaan partai, dan tidak menjalankan politik yang etika politik partai Demokrat, bersih, cerdas, dan santun, justru mereka mungkin merasa terganggu, maka spontan. Apakah pengurus yang lain juga menganggap Bang Ruhut sudah melanggar etika yang tadi Bapak jabarkan itu, sehingga Bang Ruhut harus dicopot dari jabatannya kemarin di kepengurusan? Jadi copot-mencopot itu tidak ada kaitannya. Ini rotasi dan penyegaran biasa aja. Ini rotasi, penyegaran biasa, kebutuhan organisasi, kebutuhan partai, dan ini sesuatu yang lumrah dilakukan. Apalagi ketika Partai Demokrat akan mendaftar ke KPU untuk mengikuti proses verifikasi parpol. Salah satu persyaratannya adalah soal kepengurusan. Nah, Partai Demokrat itu ada beberapa pos yang kosong karena pengurusnya terkena masalah, misalnya bendahara umum kosong. Apakah posisi. Bang Ruhut juga yang dianggap terkena masalah sampai harus dicopot? Bukan ini yang kosong-kosong dulu. Ada yang kosong karena bendahara umumnya nggak ada yang kosong lagi, wakil sekjen nggak ada beberapa departemen yang kosong seperti Departemen Dalam Negeri, ada departemen yang ini. Nah, ini harus diisi. Karena persyaratannya KPU. Maka Pak Saan, tapi yang saya lihat misalnya seperti Ibu Andi Nurpati, beliau hanya dirotasi. Memang betul kata-kata rotasi itu berlaku ya, karena kembali mendapatkan pos yang lain. Lalu kalau memang Anda bilang masih banyak yang kosong, kenapa Pak Ruhut dipindahkan, begitu diberhentikan dari jabatan yang sekarang, tapi tidak diberi jabatan yang lain lagi di kepengurusan? Pertimbangannya apa? Itu tadi saya gini ya, rotasi dan penyegaran itu dalam konteks bagaimana membuat partai itu kan menjadi lebih solid. Jadi dianggap Bang Ruhut tidak menjaga soliditas partai? Ya, kita ingin, itu tafsiran lain ya, kita ingin bahwa pengurus itu bisa bekerja maksimal. Untuk bisa bekerja maksimal, tentu partai menempatkan orang berdasarkan kompetensi dan kemampuan di bidang masing-masing. Apakah Bang Ruhut dianggap tidak kompeten? Karena kemarin juga ada beberapa berita yang mengatakan kader Partai Demokrat yang lain merasa Bang Ruhut terlalu banyak bicara ketika duduk di sebagai ketua komunikasi. Jadi kan bicara itu nggak ada yang larang. Partai Demokrat itu tidak pernah melarang orang bicara, selama bicara itu sesuai dengan apa yang menjadi semangat dan kepentingan partai.
Jadi dianggap tidak membela kepentingan partai. Bukan tidak membela kepentingan. Jadi selama itu baik untuk partai dan juga baik untuk kader dan sebagainya, itu nggak ada Iya, masalah. baik. Pak Saan, tadi juga sebelumnya saya bertemu dengan Bang Ruhut dan beliau mengatakan bagaimana mungkin saya dirotasi kalau tidak ada SK yang saya terima. Bagaimana Pak Saan menjawab ini? SK itu sudah keluar sejak September. Jadi ketika kita mau daftar ke KPU, serahkan itu ke pengurusan, itu kan SK sudah ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen. Jadi SK sekali lagi itu sudah keluar bulan September. Dan Jadi tidak harus disampaikan kepada tidak harus orang yang disampaikan, bersangkutan, tidak yang dicopot bersangkutan, begitu. dicopot. Jadi kayak misalnya saya ketika saya jadi pengurus, ketika 2010, saya juga nggak pegang SK. Ya. Hari Tapi ini kalau juga Pak nggak Saan pegang. sendiri secara jujur mengatakan, apakah Bang Ruhut ini sesuai tidak sih dengan cita-cita partai yang sekarang diinginkan bersama? Masih sesuai tidak, Bang Ruhut? Jadi kita ingin sekali lagi bahwa cita-cita partai ini tadi kita ingin mengabdikan kepentingan partai kita untuk rakyat kan gitu loh. Nah tentu supaya kita bisa fokus bekerja untuk rakyat, supaya kita bisa fokus juga untuk membantu kepentingan pemerintah, tentu sekali lagi prasyarat itu adalah soliditas. Iya. Pak Saan, satu pertanyaan lagi, apakah ini ada kaitannya dengan Bang Ruhut yang meminta Anas untuk mundur sehingga dia dirotasi? Tidak ada kaitannya. Tidak ada kaitan. Kalau Baik. misalnya ada kaitannya sejak dulu-dulu. Baik, terima kasih Pak Sama-sama. Saan atas penjelasannya. Iya baik, dan itu Indra tadi perbincangan saya dengan Pak Saan Mustafa. Saya akan kembalikan kepada Anda di studio Metro TV di Kedoya, Jakarta. Terima kasih Ceril Tansil langsung dari Bogor, Jawa Barat.